yang merupakan rumah tinggal, bukan balai latihan kerja luar negeri atau BLKL. Jadi rumah tinggal. Ya, undang-undang tidak memperkenankan ya, siapapun atas nama apapun untuk menampung PMI di rumah tinggal. Yang diperkenankan oleh undang-undang adalah balai latihan kerja luar negeri. Ini adalah bukti telah terjadi penyalahgunaan, di mana rumah dijadikan sebagai tempat penampungan. Perlu saya sampaikan juga bahwa BP2MI telah menindaklanjuti, sekali lagi, BP2MI telah menindaklanjuti keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 151 2020 tentang penghentian sementara penempatan PMI ya. Dan BP2MI sendiri sudah mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti Kemenaker tersebut. Jadi tidak ada alasan bagi P3MI ya, perusahaan atau bahkan perseorangan yang masih ya, menunjukkan sikap pembangkangan, perlawanan ya, kepada undang-undang maupun keputusan peraturan perundang-undangan lainnya yang tetap melakukan pelanggaran ya, dalam hal ini penampungan bagi mereka yang disebut sebagai calon PMI atau CPMI. Dua, dalam inspeksi tersebut terindikasi ya, terdapat 7 orang yang akan dikirim sebagai PMI non prosedural ke negara tujuan Malaysia dan Singapura. Di lokasi kami temukan 2 orang calon PMI yang merupakan pasangan suami istri, yaitu atas nama Dewi Purnamasari asal Garut ya, dengan negara tujuan penempatan Singapura, dan Yanto ya, yang akan ditempatkan ke Malaysia. Namun ya, selanjutnya telah dilakukan juga interogasi lebih lanjut mengenai keberadaan 5 orang lainnya. Kedua PMI tersebut akhirnya kami bawa ke kantor BP2MI ya. Kemudian dilakukan proses ya, berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya siang ini jam 14.30 kami akan berangkat ke Barreskrim Polri ya, untuk membawa berkas-berkas dan barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut untuk dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Ini berkasnya ada di hadapan kita, 232 dokumen ya, nama ya, calon PMI yang akan mendapatkan semua ada di dokumen ya, yang ada di hadapan saudara-saudara. Dapat diduga nama perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang menjanjikan memberangkatkan calon PMI adalah PT Sentosa Karya Aditama dan PT Al Zaidi Ikhwan. Kedua perusahaan ini didapati tertera pada dokumen-dokumen yang ada di rumah tersebut. Dari dokumen yang ada di sana ditemukan juga ratusan berkas, sebagaimana saya sebutkan tadi, calon PMI yang terindikasi akan diberangkatkan ya, ke negara-negara penempatan. 4. BP2MI sudah melakukan pengecekan di sistem yang kami miliki, yaitu sistem komputerisasi ya, P2MI, bahwa 1. PT Sentosa Karya Aditama memiliki SIP ya, 3MI atau izin penempatan dengan nomor SIP 3MI nomor 158 tahun 2017 dengan masa berlaku hingga 12 Januari 2022. Ya, status perusahaan tersebut, P3MI tersebut masih aktif. Sedangkan PT Al Zaidi Ikhwan telah dicabut izin ya, SIP 3MI-nya dengan SK pencabutan nomor 22 tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 ya, atau dapat dikatakan kalau ada ya, yang mengatasnamakan perusahaan tersebut berarti ilegal. 5. Terhadap PT Sentosa Karya Aditama, BP3MI akan merekomendasikan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk mencabut SIP 3MI PT tersebut. Sedangkan PT Al Zaidi Ikhwan akan dilaporkan atas dugaan kuat ya, melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Jadi rekomendasi pencabutannya tidak perlu untuk Al Zaidi karena memang sudah dicabut ya. Tapi kita akan laporkan sesuai dengan Undang-Undang 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Demikian juga ya untuk PT Sentosa Karya Aditama. Rekomendasinya pencabutan, tapi juga
proses hukum terkait tindak pidana perdagangan orang tetap juga akan kita laporkan ke Barreskrim Polri. Pasal 1 misalnya di tindak pidana perdagangan orang Undang-Undang 21 2017 disebutkan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjelatan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Dan melanggar, ya, selain tadi Undang-Undang Nomor 21 ya, tahun 2007, kami juga meyakini telah terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Pasal 83 disebutkan setiap orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah. Hal lain perlu kami sampaikan, ya ini datanya yang kami miliki ya dalam sistem kami. Daftar perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI yang dicabut izinnya untuk PT Al Zaidi, yang di Stabilo ini, nomor dan tanggal SIP 3MI-nya 132 tahun 2017, 9 Juni 2017. SK pencabutan tanggal nomor 22 tahun 2020, 14 Februari 2020. Jadi bulan Februari sudah dinyatakan dicabut izinnya untuk PT Al Zaidi Ikhwan. Untuk PT Sentosa Karya Aditama, mohon maaf, PT Sentosa Karya Aditama, nomor SIP P3MI-nya 158 tahun 2017, 9 Juni 2017. Masa berlakunya hingga 12 Januari 2022. Dari perkembangan kasus yang ditangani oleh BP2MI yang hari ini kami nanti akan membawa kasus ini ke Barreskrim Polri. Kemarin telah datang Direktur PT Sentosa Karya Aditama melakukan klarifikasi. Klarifikasi pertama bahwa PT Sentosa Karya Aditama tidak terkait dan tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang yang bernama Mego. Jadi si perekrut ini namanya Mego. Ya. Jadi PT Sentosa Karya Aditama melakukan klarifikasi tidak ada kaitan, tidak mengenal nama Mego, tapi Mego bukan bagian dari karyawan, tidak ada kerjasama, dan memang PT Sentosa Karya Aditama tidak melakukan perekrutan apapun. Jadi PT Sentosa Karya Aditama menyatakan akan menjadi pihak yang akan melaporkan saudara Mego. Memang saran kami begitu, bahwa siapapun perusahaan yang disebut oleh para PMI korban, termasuk oleh ibu atau istri dari Bapak Mego yang kita juga sudah mintai keterangan, dan memiliki hak untuk klarifikasi, silakan, itu hak dari masing-masing perusahaan. Tapi lebih keren saya katakan, kalau memang tidak terlibat harus ikut menjadi pelapor, gitu kan? DP2MI melapor, perusahaan yang bisa dirugikan nama baiknya ikut juga melapor, itu lebih keren. Tapi tentu kami hanya akan menyampaikan keterangan sebagaimana